Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mendiskusikan hasil resume kami dan mohon maaf apabila salah satu dari kelompok kami tidak bisa mengikuti Zoom meeting dikarenakan sakit, yaitu Restiana Putri Wulandari. Oke, hasil resumenya bisa dibacakan mulai sekarang. Yang pertama, Syafira Angel. Oke. Tinjauan metodologis hukum negara sebagai bentuk ijma lokal. Perbedaan muncul di kalangan ulama terkait hakikat dari ijma yang sesungguhnya. Doktrin ijma muncul pertama kali berupa ijma lokal, yaitu ijma ahli Madinah, kemudian muncul ijma ulama daerah lain, seperti ijma ulama Irak, ijma ulama Kufah. Ijma diterapkan sebagai hasil ijtihad ulama suatu daerah dan pemberlakuannya juga untuk daerah yang bersangkutan. Seperti jumlah takaran untuk menghitung nisab zakat yang berbeda-beda dari masing-masing daerah sesuai dengan yang mereka biasa gunakan. Kemudian doktrin ijma tersebut menyatu dengan masyarakat yang meyakini bahwa doktrin tersebut merupakan suatu yang mengikat setiap tindak tanduk mereka. Kondisi ini seakan telah memaksa Asy-Syafi'i untuk merumuskan konsep ijma total, supaya hasilnya benar-benar terhindar dari kesalahan. Dari pikiran Asy-Syafi'i inilah lambat laun diterima dan dikembangkan oleh ulama berikutnya, sehingga ijma hanya menjadi produk yang pernah dicapai para sahabat saja, dan setelah masa itu sulit untuk dipraktekkan. Menurut Abu Zahra, hakikat ijma yang dilontarkan oleh Al-Syafi'i inilah yang kemudian menjadikan Ahmad bin Hanbal memiliki pandangan yang berbeda, bahwa ijma itu tidak pernah terjadi atau tidak mungkin terjadi, sebagaimana yang diungkapkan dari berbagai kitab dan perkataan murid Ahmad sendiri, seperti dalam kitab Ahmad bin Hanbal Imam al-Sunnah, yang ditulis Abdul Halim Al-Jundi. Ahmad mengemukakan pendapatnya seputar persoalan ijma dalam berbagai ungkapan, di antaranya, siapa yang mendakwakan adanya ijma, maka ia adalah pendusta. Bisa jadi manusia berbeda pendapat dalam hal itu. Memperhatikan kondisi di atas, muncul beberapa pemikiran baru tentang ijma yang dikemukakan oleh modernis Islam yang cenderung melihat ijma secara liberal dan rasional, dan bahkan seakan-akan bertentangan dengan definisi klasik. Karena mereka memandang bahwa doktrin ijma klasik tidak dapat memenuhi tujuan memecahkan masalah-masalah yang selalu berubah dalam masyarakat modern. Praktek ijma seluruh umat tidak akan terjadi karena disebabkan luasnya daerah Islam waktu itu, sehingga sulit melakukan komunikasi secara langsung dan antara satu daerah dengan daerah lainnya mempunyai kultur sosial masyarakat yang berbeda. Bisa dilanjutkan, Maya? Oke, saya lanjut. Bermula dari upaya Al-Syafi'i untuk menstabilkan dalam menekan keberagaman praktik yang disepakati pada masa sebelumnya. Akhirnya mulai muncul ketidakserasian hubungan antara ijma dan ijtihad. Setelah masa Syafi'i, ijma diartikan sebagai kesepakatan yang bersifat formal, final, dan total, sehingga tidak ada pertentangan di dalamnya. Sehingga urutannya menjadi Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Ijtihad. Menurut Rahman, ijma diawali dengan ijtihad, sehingga ijma dipandang sebagai proses yang terus berjalan dan terus diupayakan agar kembali urutan pengambilan hukum menjadi Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, dan Ijma. Syah Waliullah menyatakan ijma adalah suatu permufakatan pendapat dari orang yang berwenang dan dari mufti dari berbagai kota. Menurut Muhammad Iqbal, ijma sangat penting, tapi ia tinggal sebagai gagasan dan tidak mengandung lembaga yang permanen. Lembaga itu telah ada pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu lembaga syura yang menyelesaikan persoalan hukum. Al-Amidi merumuskan ijma adalah kesepakatan sejumlah ahlul halli wal ahad atau para ahli yang berkompeten mengurusi umat dan umat dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus.
Menurut Dr. Yusuf Qaradawi, bahwa dalam menyelesaikan permasalahan besar, perlu melakukan transformasi dari ijtihad fard atau individu ke ijtihad jama'i, atau yang sekarang dikenal dengan istilah ijtihad kolektif. Para ilmuwan bermusyawarah tentang persoalan yang terjadi. Penulis menyimpulkan ijma' dilihat dari luas atau tidaknya tepat ada dua, yaitu ijma' lokal dan ijma' total. Ijma' total adalah ijtihad bersifat kolektif atau jama'i, artinya dilakukan oleh seluruh mujtahid bersama di seluruh dunia dalam satu masa. Menurut ulama usul fikih kontemporer seperti Abdul Wahab Khalaf, ijma' total adalah kesepakatan para mujtahid muslim dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasul wafat atas suatu hukum syara mengenai suatu kasus. Kedua adalah ijma' lokal, yaitu kesepakatan ulama atau para mujtahid di kalangan umat Islam sesudah wafatnya Nabi Muhammad. Ada sanggahan? Pendapat sama sanggahannya mungkin nanti aja ya. Langsung lanjut ke poin 2 aja ya. Oke, boleh dilanjut. Poin 2, pandangan ulama kontemporer tentang kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Wahbah Az-Zuhaili dalam ilmu usul fikih, beliau menulis kitab usul fikih yang fenomenal, yaitu Ushulal Fiqh al-Islami. Beliau membagi sumber hukum Islam ada dua, yaitu sumber hukum Islam yang disepakati dan yang tidak disepakati. Dan ada juga sumber hukum di luar Islam. Sumber hukum di luar Islam ada 4, yaitu al-tashri' au al-aql, undang-undang atau akal, al-tafid au al-ismah, menetapkan hukum dengan ketentuan ilham orang-orang yang maksum seperti yang dipakai oleh golongan Syiah Imamiyah, al-ihalal, perubahan hukum kepada hukum yang lain, dan al-kanun al-Rumani adalah hukum Romawi. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, penggunaan akal secara murni tidak dapat dijadikan sumber hukum Islam, karena akal tidak dapat menentukan keadilan untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki. Hal ini disebabkan keterbatasan dan subjektivitas akal manusia. Akal manusia belum terjamin kebersihannya dari kepentingan, pengaruh, dan nafsu syahwat. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pencipta hukum adalah Allah Subhanahu wa taala, karena hukum Islam bersumber dari wahyu Allah. Oleh karena itu, pernyataan yang menyatakan bahwa hukum Islam dipengaruhi oleh hukum Romawi adalah tidak benar. Karena hukum Islam adalah ditetapkan berdasarkan kepada sumber hukum ilahi saja. Sumber hukum Islam yang hakiki adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Sebagaimana disepakati oleh para ulama, hukum negara yang dapat dijadikan sumber hukum Islam adalah apabila negara tersebut dalam memutuskan dan membentuk undang-undangnya berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho adalah salah seorang intelektual berkebangsaan Mesir. Beliau dikenal sebagai tokoh pembaharu dan ulama tafsir dengan tafsir beliau yang fenomenal, yaitu tafsir Al-Manar. Dalam tafsirnya, beliau banyak memberikan pemikiran dengan mengajak umat Islam kembali pada Al-Quran dengan penafsiran-penafsiran baru. Salah satu pemikirannya yang berbeda dengan pendapat ulama ketika itu adalah mengenai kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Beliau menjelaskan secara absolut peran negara dalam mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kebaikan dan meniadakan semua kemudaratan rakyat. Pembahasan hukum bertujuan sebesar-besarnya untuk kebaikan rakyat, dengan ketentuan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme syuro atau musyawarah. Rashid Ridho berkeyakinan bahwa sebuah hukum akan terlaksana secara maksimal apabila diserahkan kewenangannya pada pemerintah. Beliau menawarkan 3 lembaga di dalam suatu negara terkait dengan penetapan hukum, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Menurut Rashid Ridho, dasar utama dalam menetapkan hukum adalah keadilan di antara manusia serta persamaan di depan hukum. Oleh karenanya, setiap aturan atau hukum yang mengandung nilai keadilan di dalamnya, yang pada hakikatnya adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sudah sesuai dengan kajian Al-Quran dan hadis. Apabila sebaliknya, jika hukum yang dibuat tersebut bertentangan dengan keadilan, maka hukum tersebut batal dan tidak wajib diikuti atau dipatuhi. Poin ketiga, silahkan. Poin ketiga yaitu benang merah beberapa pemikiran ulama terkait hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Rashid Ridho menyatakan hukum negara dapat menjadi hujah sebagai hukum Allah apabila mengandung keadilan di dalamnya. Wahbah Zuhaili berpendapat akal sejatinya memiliki kemampuan yang ekstra, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan dalam memahami nas. Seperti yang dicontohkan para masa sahabat dari tabi'in dahulu dalam berijtihad, tidak jumud dan tidak kaku terkukung dengan zahir teks. Abdussalam Al-Tunji menyatakan syariat Islam memiliki 3 tujuan utama, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan akal. Akal sebagai salah satu tujuan syariat Islam karena keadilan dan kemaslahatannya tidak dapat diwujudkan tanpa adanya pemahaman dari akal. Nur Haidi Hasan menyatakan bahwa yang disebut dengan khita Allah yang diturunkan kepada nabinya adalah keadilan. Alasannya adalah karena tujuan hukum Islam itu hakikatnya adalah keadilan atau justice. Ulama kontemporer berpendapat dalam pengaturan urusan muamalat diserahkan kepada pemerintah atau ulil amri dan memberikan peluang pemerintah dalam membentuk hukum Islam menjadi undang-undang yang mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan yang harus sejalan dari nilai wahyu ilahi yaitu Al-Quran dan hadis. Silakan dilanjut. Empat, kehujahan kompilasi hukum Islam sebagai hukum negara untuk menjadi sumber hukum Islam di Indonesia. Salah satu keberhasilan dalam menghilangkan disparitas hukum Islam di masyarakat Indonesia adalah diformulasikannya kompilasi hukum Islam di akhir tahun 80-an. Namun, beberapa kalangan masih mempertanyakan bagaimana kedudukan KHI yang legalitasnya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Adapun poin-poin penting yang bisa dicatat menurut Abdul Ghani Abdullah, yaitu yang pertama, perintah menyebarluaskan KHI tidak lain daripada kewajiban masyarakat Islam dalam rangka memfungsionalisasi eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang normatif sebagai hukum yang hidup. Kedua, rumusan hukum dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947. Yang ketiga, menunjukkan secara tegas wilayah berlaku pada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Dan paling tidak ada 5 sumber utama yang menjadi bahan baku hukum materi KHI, yaitu 1. Hukum produk legislatif nasional yang telah tertuang dalam undang-undang yang berlaku. Kedua, produk yudisial pengalihan dalam lingkungan pengadilan agama. Ketiga, produk eksplanasi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum yang dilaksanakan di beberapa yain di seluruh Indonesia ketika itu. Keempat, rekaman pendapat hukum dari beberapa hakim, yaitu ulama dan cendekiawan Muslim hampir mencakup seluruh Indonesia. Kelima, hasil studi banding beberapa negara Islam di Timur Tengah seperti Maroko, Mesir, dan Turki. Ada pendapat dari Amir Syarifuddin bahwa KHI secara umum dipandang sebagai fikih khas Indonesia yang berbeda dengan negara Islam lainnya. Beberapa kalangan mengatakan KHI merupakan fikih khas Indonesia atau mazhab fikih Indonesia, yaitu sebuah pemahaman yang sistematis, padu, dan menyeluruh dari dalil nas seraya memanfaatkan hasil kajian ilmu kontemporer dengan tujuan akhirnya menciptakan sebuah sistem yang lebih universal.
dan menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari umat Islam yang mayoritas di Indonesia. Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dapat dicapai umat Islam. Maka dengan adanya KHI tidak akan ditemukan lagi pluralisme keputusan peradilan agama. Keberadaan KHI sampai saat ini tetap menjadi pedoman oleh para hakim di pengadilan agama dalam menjawab permasalahan hukum Islami yang berlangsung sejak keluarnya instruksi Presiden dan surat keputusan Menteri Agama yang digunakan oleh para hakim, pengacara, dan pencari keadilan di samping kutipan kepada ayat Al-Quran, hadis Nabi, ataupun pendapat tertentu dari buku-buku fikih, serta peraturan-peraturan yang lain. Lalu apakah bisa KHI ini menjadi ijma' paling tidak masuk menjadi ijma' lokal di kawasan negara kesatuan Indonesia? Penulis menilai legalitas KHI sudah memenuhi syarat ijma' lokal sebagai bentuk perpaduan antara ijma' dan taqnin yang merupakan produk ijma' masyarakat menjadi ijma' yuridis dan bisa menjadi hukum negara sebagai salah satu dalil hukum yang sah di Indonesia. Sekian dan lanjut. Kesimpulan, bisa dengar suara saya kan? Jelas kan suara saya enggak? Jelas. Kesimpulan, penulis menemukan fakta bahwa dalam menetapkan hukum syariah di masa klasik, banyak ditemukan praktek ijma' lokal yang yaitu penetapan hukum syar'i yang disepakati dan dilakukan oleh beberapa mujtahid saja. Kemudian hanya mencakup satu wilayah tertentu. Dan ketika melihat fakta dari kondisi umat Islam saat ini, yang sudah tersekat-sekat regional negara masing-masing yang dikenal dengan istilah national states, akibatnya mayoritas ulama kontemporer menerima tuntutan bagaimana seharusnya hukum Islam dicocokkan dengan hukum negara. Di antaranya ada dua syarat sebagai berikut. Pertama, hukum negara tersebut mewujudkan nilai keadilan, kemaslahatan untuk semua, dan ukuran kemaslahatan tersebut harus sejalan dari nilai-nilai wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan hadis. Kedua, pembentukan sebuah hukum negara dilaksanakan dengan cara musyawarah oleh lembaga resmi negara yang di dalamnya tergabung ulil amri. Ulil amri sendiri memiliki pengertian yaitu ahli wal akti, yang di dalamnya tergabung para ulama dan umara yang memiliki pengetahuan mendalam terhadap kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi keadilan. Kompilasi hukum Islam berarti aturan hukum Islam masuk kepada kategori urusan muamalat. Mayoritas ulama usul fikih berpendapat dalam hal pengurusan dan pengaturan kehidupan sosial di masyarakat Muslim diserahkan pengaturannya kepada pemerintah dengan tujuan sebesar-besarnya untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Melihat sejarah diformulasikannya, kompilasi hukum Islam, penulis menilai legalitas KHI sudah memenuhi syarat ijma' lokal dan bisa menjadi hukum negara sebagai salah satu dalil hukum yang sah dijadikan pedoman oleh hakim di pengadilan agama di Indonesia. Terima kasih. Oke, ini jadi kita kurang apa ya? Metode ya? Metode sama tujuan? Metode, tujuan, terus itu masalah yang dihadapi saat berdiskusi. Oh ya, masalah yang dihadapi selama diskusi ya. Kalau masalahnya mungkin, kalau aku ya tetap banyak kata-kata yang sulit tuh di jurnal. Terus kan kita harus cari-cari dulu, ini katanya ini maksudnya apa gitu kan. Satu itu. Kalau dari aku itu. Gak tahu dari teman-teman yang lain. Kalau aku sih masih sama ya kayak kemarin. Nggak efektif, tetap nggak efektif. Oh. Maaf, di rumahku masuk ya suaranya ya? Iya, nggak apa-apa. Kalimatnya nggak efektif. Iya. Kayak bertele-tele terus terlalu berat untuk dipahami maba.
Oh ya. Dari teman-teman yang lain, Maya, Nafis, ada sanggahan atau apa? Hasil diskusinya gimana? Hasil diskusinya kan jawaban dari masalah-masalah yang kita temuin tadi kan, kayak kata-kata yang sulit dipahami, kalimat yang kurang efektif gitu kan. Itu masalah yang kita hadapi selama ini, ngeresum. Kalau itu. Iya, benar-benar. Hasil diskusinya kan jawaban dari masalah itu tadi. Oh ya. Tujuannya gimana tujuannya? Tujuannya tujuannya apa ya? Masih kepikiran, nanti aja deh. Masih belum kepikiran. Udah atau ada sanggahan pendapat lain mungkin? Enggak sih. Enggak kalau aku. Yang lainnya Udah jelas gimana? ya? Yang lain gimana? Aku juga enggak sih. Belum kepikiran. Oke. Nafis? Enggak sih, Apakah ada? Udah bagus, tapi paling agak kepanjangan dikit. Oh ya, nanti dirangkum lagi. Oke, Ya, yang punya aku kepanjangannya. banyak kok, masih banyak yang panjang. Soalnya sulit memahami kata-kata. Itu loh, banyak kata-kata yang sulit. Berarti udah ya, ini diskusinya. Oke, Mai, silahkan bisa ditutup. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.